Baik, selamat bertemu kembali rekan-rekan sekalian dalam perkuliahan perancangan struktur beton. Pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan pembahasan terkait dengan dasar-dasar perancangan struktur tahan gempa. Adapun outline daripada perkuliahan kali ini adalah yang pertama kita akan membahas lebih detail terkait dengan prinsip desain kapasitas. Kemudian kita akan mereview respons spektra SNI 1726-2019 yang barangkali sudah disampaikan pada mata kuliah yang lain yaitu rekayasa gempa. Kemudian pemilihan sistem struktur, kemudian gaya geser dasar seismik, dan yang terakhir adalah kombinasi pembayaran gempa. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah terkait dengan prinsip desain kapasitas. Tetapi sebelum itu, maka saya ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan respon suatu struktur bangunan jika dikenai suatu beban gempa. Ya, jadi misalkan kita memiliki suatu struktur bangunan ya, seperti ini. Oke, seperti ini misalkan. Kemudian struktur ini kita berikan suatu beban gempa yang pada awalnya sebenarnya beban gempa itu adalah beban dinamik ya. Jadi dia merupakan fungsi daripada waktu ya. Ada percepatan tanah atau percepatan gempanya. Tapi kita dekati dengan gaya geser dasar ya, atau kita dekati dengan pendekatan sebagai beban statik ya, atau V di sini ya. Nah, seolah-olah ini kita berikan gaya geser atau beban lateral lantai, yaitu ini adalah F1, ini ada F2, di mana V itu sama dengan F1 plus F2. Jadi gaya gempa yang dinamik seolah kita buat pendekatannya sebagai beban statik. Nah, di sini Anda lihat bahwa ini seperti halnya suatu benda, misalkan suatu spesimen uji tekan ya atau uji tarik, di mana dia diberi beban sampai dia mengalami keruntuhan. Ya, nah di sini Anda lihat bahwa ketika kita mendesain suatu struktur bangunan, maka kita akan dihadapkan pada dua pilihan ya. Yang pertama, apakah kita mendesain dia sebagai suatu struktur yang elastik, atau yang kedua, kita akan mendesain sebagai suatu struktur yang inelastik. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan di mana kita mendesain suatu bangunan kita itu dengan beban atau gempa rencana ya 100%. Nah, ketika Anda lihat di sini, maka sebentar saya ubah uh, warnanya. Nah, misalkan Anda lihat di sini bahwa ketika Anda mendesain bangunan Anda untuk memiliki respon elastik, maka dia akan mengikuti garis biru ini ya. Oke, jadi Anda harus mendesain bangunan Anda dengan gempa rencana, yaitu atau V elastik. Ya. Nah, ketika terjadi gempa, ya ini adalah gempa rencana ini, maka eh, relatif tidak akan terjadi kerusakan pada bangunan Anda. Jadi ketika beban gempa itu sudah hilang, maka dia akan kembali ke deformasi semula. Di sini nggak ada deformasi sisanya. Dia akan kembali ke titik nol. Atau kita biarkan kerusakannya itu sangat minimum, atau bisa katakan bahwa dia tidak mengalami kerusakan sama sekali ketika mengalami gempa rencana. Oke. Nah, ini adalah pendekatan di mana pendekatannya itu akan memiliki konsekuensi di mana bangunan kita itu akan menjadi sangat mahal ya. Sehingga pada pertemuan sebelumnya kita jelaskan bahwa para ahli itu sudah mensepakati bahwa yang disebut sebagai bangunan tahan gempa itu bukanlah bangunan yang ketika terjadi gempa, apalagi gempa besar itu tidak rusak sama sekali ya. Tetapi bangunan tahan gempa itu adalah bangunan yang kita rencanakan untuk memiliki deformasi inelastik yang cukup besar, sehingga ketika terjadi gempa besar maka dia tidak mengalami keruntuhan total ya. Nah, di sini adalah uh, konsep desain kita yang baru ya. Jadi ini adalah konsep desain kita yang kita adopsi dalam SNI kita ya, yaitu ini ya, warna yang hijau. Oke. Ini adalah konsep desain kita ya. Sehingga di sini kita bisa mereduksi gaya gempa yang kita rencanakan dalam desain. Ya, awalnya adalah ini ya. V ini adalah V elastik ya.
100% begitu. Kemudian Anda hanya cukup mendesain bangunan Anda dengan VD ini ya, V design. Anda bisa lihat bahwa dari sini ke sini pun dropnya cukup besar ya. Ini kurang dari 50% daripada V elastik. Jadi Anda sangat bisa menghemat biaya daripada pembangunan struktur bangunan Anda ya. Nah, di sini Anda lihat di satu sisi itu ada konsekuensi logisnya bahwa Anda harus menyediakan atau bisa menjamin struktur bangunan Anda itu bisa berdeformasi secara inelastik. Ya, ini ya, berdeformasi secara inelastik. Jadi ketika ini masih linear, awalnya kan linearnya sampai sini ya. Kalau Anda linear elastiknya sampai sini ketika Anda mendesainnya secara elastik. Tapi kalau Anda mendesainnya dengan cara inelastik seperti ini, maka daerah linear elastiknya cuma sampai di sini, kemudian ini mengalami yielding, kemudian dia akan mengalami deformasi inelastik. Ya. Jadi ketika Anda mereduksi gaya gempa dari ini ke sini, dari VE ke VD, maka ada konsekuensi di mana Anda menyediakan deformasi yang elastik sebesar ini. Oke. Nah, kemudian dalam SNI gempa sering kita gunakan nanti satu parameter yang disebut sebagai faktor R, atau ini adalah faktor modifikasi respon. Modifikasi respon. Atau sering kita istilahkan juga sebagai faktor reduksi gaya gempa. Faktor reduksi gempa. Karena ini faktor R ini adalah faktor yang mereduksi gaya gempa. Jadi dari sini ke sini ya. Tapi konsekuensinya Anda harus menyediakan deformasi elastik dari sini sampai sini. Oke, itu adalah prinsip desain kita ya, prinsip desain elastik berdasarkan konsensus dari para ahli kegempaan. Nah, di sini Anda lihat bahwa ketika Anda mendesain di level ini, VD ya, maka struktur aktual yang terpasang pasti akan lebih besar daripada yang Anda desain. Ya, maka di sini muncul respon aktualnya. Ya, nah respon aktual daripada struktur Anda itu akan mengikuti gambar berikut ya, atau mengikuti alur berikut. Oke, Anda lihat ini adalah alur struktur aktual Anda ketika dipasang di lapangan. Oke, Anda bisa dekati dengan respon yang bilinear. Jadi ini ada idealisasi, ini bisa diidealisasikan sebagai kurva bilinear ya. Di sini adalah yielding ya. Oke. Yang awalnya kita rencanakan dalam desain yieldingnya di sini, aktualnya ternyata lebih tinggi ya di sini. Oke. Nah, ini adalah aktual. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada namanya faktor di sini adalah faktor omega kita sebut ya. Ini adalah faktor overstrength. Oke, faktor overstrength. Nah, faktor overstrength ini sumbernya banyak, baik dari material, kemudian dari level material, baik dari level komponen, baik dari level sistem strukturnya. Misalkan kita berikan contoh seperti yang dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jadi dari segi material, misalkan kita menggunakan struktur beton bertulang yang terdiri dari beton dan terdiri dari tulangan. Nah, kalau kita spesifikasikan material beton kita itu adalah 30 MPa dan baja tulangan kita adalah 400 MPa begitu. Tentu saja yang terpasang di lapangan itu akan lebih besar daripada itu. Ya, kuat tekannya akan lebih besar daripada 30 MPa dan kuat leleh materialnya lebih besar dari 400 MPa. Jika itu kurang daripada yang Anda spesifikasikan, maka Anda sebagai engineer yang melakukan quality control terhadap material yang datang, maka Anda mereject daripada material tulangan dan beton yang datang ke Anda ya. Itu dari segi material. Kemudian dari segi elemen struktur atau komponen, Anda juga biasanya melakukan pembulatan-pembulatan yang itu menghasilkan struktur aktual itu akan lebih besar daripada yang kita rencanakan. Misalkan Anda mendesain struktur beton betulang, butuh tulangannya adalah 3,1 misalkan. Tetapi yang Anda pasang adalah 4 tulangan, bukan 3 tulangan, tapi 4 tulangan. Nah, itu akan mengakibatkan overstrength. Ya, ini adalah faktor overstrength. Nah, dalam desain kapasitas, maka kita akan lihat di sini bahwa
Struktur bangunan tahan gempa pada umumnya didesain terhadap gaya gempa yang lebih rendah daripada gaya gempa rencana. Ini ya VD. Nah, kemudian struktur didesain untuk berperilaku inelastik ya. Kata penting di sini adalah berperilaku inelastik. Jadi ini adalah inelastik. Oke. Pada saat menahan gempa rencana dan tidak boleh mengalami keruntuhan pada saat menerima beban gempa rencana atau bahkan beban gempa yang lebih besar. Oke, jadi karena Anda menggunakan gempa kayak gempa yang lebih kecil untuk desain, maka konsekuensinya adalah Anda harus menyediakan deformasi inelastik yang cukup besar sebelum dia mengalami keruntuhan. Oke. Nah, kemudian kita sebutkan di sini adalah prinsip desain kapasitas. Nah, sebelum muncul adanya prinsip desain kapasitas, maka pada umumnya engineer pada masa lalu itu menggunakan prinsip desain langsung atau direct design. Ya, kita coba tuliskan di sini. Oke, di sini ya. Jadi sebelum adanya prinsip desain kapasitas ini diperkenalkan, maka engineer itu biasanya mendesain dengan cara direct design atau desain langsung. Ini kita bisa katakan versus capacity design. Oke. Nah, apa itu direct design? Jadi seperti yang Anda lakukan ya ketika Anda mendesain struktur beton betulang ya, ketika Anda mengambil mata kuliah struktur beton dasar misalkan, ketika ada terjadi kita memiliki suatu struktur ya, kemudian kita berikan suatu beban gempa, begitu akan dari analisa struktur akan muncul gaya dalam ya, muncul gaya dalam, misalkan ini kayak gempa seperti ini ya, akan muncul gaya dalam momen misalkan seperti ini. Oke, ini adalah momen Anda ya, ini adalah momen Anda, dia momen Anda. Oke, nah prinsip direct design atau prinsip desain langsung itu adalah misalkan Anda mendapatkan momen balok ini adalah 100 ya. Kemudian Anda mendesain dengan cara direct design dengan kapasitas penampang yang lebih besar daripada 100. Ya, misalkan 100 kN itu adalah dari hasil gaya dalam yang dihasilkan dari analisa struktur ya. Maka Anda mendesain misalkan dengan penampang yang lebih besar daripada 100 kN ya, misalkan ini 120 kN. Jadi langsung, jadi gaya dalam yang terjadi berapa, Anda desain penampangnya memiliki kekuatan yang lebih besar daripada gaya dalam yang terjadi. Itu adalah prinsip direct design. Ya. Nah, prinsip direct design ini ada dua sebenarnya terkait dengan ini ya. Jadi ada yang terkait dengan kekuatan atau terkait dengan strength. Ya, ini yang pertama. Ya, gaya dalamnya berapa? Anda rencanakan gaya dalam itu nilainya berapa. Kemudian yang kedua terkait dengan deformation atau deformasi. Ya, jadi ketika terjadi gempa misalkan, ya, ini ada gempa, misalkan begitu, ini ada gaya gempa, maka akan mengalami deformasi ya, seperti ini. Ini adalah delta. Oke, delta ini adalah deformasi lateral. Jadi ini adalah biasanya kita mengambil deformasi lateral yang terbesar yaitu di lantai paling atas. Jadi ini kenapa disebut sebagai roof displacement, karena kita biasanya mengambil nilai displacement yang paling atas. Jadi base shear V ini versus displacement roof ini. Nah, dalam prinsip direct design dengan kriteria deformation, maka deformasi di sini dibatasi, ya. Jadi delta roof, misalkan begitu, itu harus lebih kecil dari delta pitching, ya. Jadi dibatasi, ya. Atau enggak yang parameter yang lain yang bisa kita gunakan adalah story drift, gitu ya. Story drift itu harus lebih kecil dari nilai tertentu, ya. Oke. Nah, itu adalah prinsip daripada direct design. Ya, jadi kenapa deformasi ini dibatasi? Karena ini lebih terkait dengan elemen-elemen non struktural, misalkan kaca, dinding,
plafon dan lain sebagainya itu ketika ada deformasi lateral yang cukup besar, maka dia akan mengalami kerusakan. Ya, Anda lihat bahwa dalam suatu bangunan itu ternyata komponen-komponen komponen non struktural itu ternyata memang relatif lebih mahal ya daripada komponen struktural kalau kita bicara suatu bangunan. Ya, biasanya seperti itu sehingga untuk menjaga kerusakan atau kerugian yang lebih besar, biasanya kerusakan elemen-elemen non struktural, maka biasanya kita batasi deformasinya. Deformasi lateralnya tidak boleh terlalu besar. Kalau terlalu besar rusak semua non strukturalnya, walaupun komponen strukturalnya masih baik begitu ya. Oke. Nah, itu adalah prinsip direct design. Kemudian yang kita akan bahas di sini dan kita sudah berikan penjelasan pendahuluan pada pertemuan sebelumnya, yaitu terkait dengan capacity design atau desain kapasitas. Ya, kalau tadi Anda mendesain berdasarkan gaya dalam, maka dalam capacity design maka Anda akan menentukan hierarki keruntuhan atau Anda membuat suatu skenario ketika dia runtuh seperti apa. Ya, ini jauh lebih advance daripada direct design ya. Tentu saja ketika kita merancang sebagai seorang engineer kita akan mengkombinasikan antara direct design dan capacity design ya. Nah, di sini Anda lihat ini ada elemen balok, ada elemen kolom ya. Nah, dalam capacity design maka Anda harus pastikan bahwa kapasitas kolom itu harus lebih besar daripada kapasitas balok. Ya, jadi balok itu harus lebih lemah daripada kolomnya. Ya. Kemudian nanti akan kita bicarakan misalkan di dalam balok sendiri itu juga kapasitas ini ya, kapasitas geser itu harus lebih besar daripada kapasitas lentur. Kenapa? Karena kalau keruntuhan geser itu keruntuhan yang brittle, sehingga kita harus hindari, sehingga kita harus buat bahwa kapasitas gesernya lebih besar daripada kapasitas lentur. Ya, nanti akan kita bicarakan lebih lanjut dalam slide berikutnya. Nah, untuk dapat menjamin hal tersebut, perilaku inelastik struktur harus direncanakan dengan baik. Salah satu metode desain yang dapat digunakan adalah metode desain kapasitas. Ya. Metode desain kapasitas pada dasarnya diaplikasikan pada perencanaan struktur bangunan tahan gempa dengan tujuan agar bentuk-bentuk keruntuhannya yang sifatnya ketas tidak muncul. Jadi istilahnya ini adalah skenario. Ya, kita membuat suatu skenario keruntuhan. Ya, kenapa kita menggunakan skenario keruntuhan? Karena pada dasarnya sebenarnya gaya gempa itu masih sesuatu parameter yang sulit untuk diprediksi, ya nilainya begitu. Nah, kalau kita bandingkan gaya gempa yang diatur dalam peraturan yang lama dengan gaya gempa yang diatur dalam peraturan baru itu berbeda ternyata. Semakin ke sini itu relatif gaya gempa yang perlu kita aplikasikan dalam struktur bangunan kita itu relatif lebih besar. Karena data-data terkait dengan riwayat terjadinya gempa itu lebih banyak yang bisa kita dapatkan, sehingga kita bisa olah dan kita analisis untuk dijadikan dalam suatu peta kegempaan Indonesia. Ya. Nah, di sini karena ketidakpastian tersebut, maka prinsip desain kapasitas ini memiliki kelebihan dibanding dengan prinsip desain langsung. Ya, jadi ya sudah, misalkan kita rencanakan kita tidak tahu gaya gempa yang sebenarnya nanti akan seberapa besar, gitu ya. Tapi yang kita kontrol di sini adalah keruntuhannya. Jadi keruntuhannya tidak boleh brittle. Jadi keruntuhannya itu harus ductile. Jadi dia boleh runtuh tapi dia harus ductile. Nah, ini adalah prinsip daripada desain kapasitas ya. Nah, untuk skenario keruntuhan tersebut maka kita harus mendesain hierarki keruntuhan ya. Hierarki itu maksudnya adalah urutan terjadinya kerusakan atau keruntuhan ya. Jadi elemen-elemen mana saja yang kita biarkan untuk rusak terlebih dahulu dan elemen-elemen mana saja yang memang kita pertahankan dari awal dia tidak boleh runtuh atau rusak. Ya. Nah, di sini prinsip ini sebenarnya sama dengan prinsip sekring dalam sistem aliran listrik kita ya. Jadi dari sistem listrik kita. Nah, ketika terjadi konslet, maka yang rusak adalah sekringnya.
bukan keseluruhan sistem listrik kita, ya. Sehingga ketika kita perlu mengganti, ya kita perlu mengganti sekringnya saja. Jadi di sini memang sekring itu dibuat merupakan bagian yang terlemah ya dalam sistem listrik kita, ya. Sehingga ketika terjadi konslet, maka sekring tersebut rusak terlebih dahulu. Nah, kita lihat ada ilustrasi sebagai berikut. Jadi ada beberapa tipe keruntuhan, ada shear, geser, crushing, kemudian stability dan flexure. Nah, di sini kita harus merancang bahwa keruntuhan kita itu harus sifatnya adalah keruntuhan flexure atau lentur, ya. Kenapa? Karena keruntuhan yang lain itu sifatnya adalah ketas. Ini ketas atau brittle. Brittle, ya. Nah, flexure itu adalah keruntuhannya adalah ductile, ya. Jadi ductile, sehingga dia memberikan suatu tanda sebelum dia mengalami keruntuhan total. Jadi, oke, hierarki keruntuhan itu dimulai dari level material, kemudian dari level komponen, dari level kemudian terakhir adalah level sistem struktur. Nah, karena kita mempelajari terkait dengan perancangan struktur beton bertulang, ya di sini hierarki keruntuhan pada level material karena kita memiliki dua material, ya. Yang pertama adalah beton, yang kedua adalah baja tulangan. Maka keruntuhan itu kita tujukan, keruntuhan awal itu kita tujukan pada material yang ductile, yaitu bahan baja, ya. Sehingga kita desain dalam skenario keruntuhan itu, keruntuhan yang pertama terjadi adalah keruntuhan pada bahan baja tulangan. Jadi beton itu kita usahakan tidak mengalami keruntuhan atau crushing, gitu. Kemudian hierarki keruntuhan pada level antar mekanismenya. Nah, di sini ada mekanisme lentur, ada mekanisme geser. Sekali lagi, kalau mekanisme geser itu sangat brittle, ya. Nah, lentur itu sangat ductile. Sehingga di sini keruntuhan yang kita pilih adalah keruntuhan lentur, ya, bukan keruntuhan geser. Nah, bagaimana kita menjamin keruntuhan lentur dalam elemen struktur kita? Ya, kita buat kapasitas lentur itu, ya, lebih kecil daripada kapasitas geser, atau sebaliknya kapasitas geser itu kita buat lebih besar daripada kapasitas lenturnya. Bagaimana caranya untuk elemen struktur beton bertulang? Ya, kita buat misalkan kita buat sengkangnya itu lebih rapat. Nah, itu berarti kapasitas gesernya lebih besar, gitu ya. Kemudian hierarki keruntuhan antar elemen yang membentuk struktur. Nah, di sini ada ilustrasi nanti, ya. Jadi kita memiliki komponen kolom dan juga memiliki komponen balok, ya. Tadi sudah disampaikan. Jadi komponen yang vertikal kita sebut sebagai kolom, komponen yang horizontal ini kita sebut sebagai kolom, ya, elemen vertikal. Ini yang horizontal kita sebut sebagai balok, ya. Nah, dalam hierarki keruntuhan level komponen ini, komponen mana yang kita pilih untuk runtuh terlebih dahulu? Nah, di sini kita pilih yang runtuh terlebih dahulu itu adalah balok, ya. Jadi balok kita desain untuk runtuh lebih dahulu. Ini, ya, balok runtuh terlebih dahulu, ya. Jadi kapasitas kolom harus lebih besar daripada kapasitas balok, ya. Sehingga ini menjamin keruntuhan balok terlebih dahulu. Kenapa nggak kolom, ya? Anda bisa bayangkan kalau balok ini mengalami kerusakan, ya dia biasanya mengalami kerusakannya dalam level lokal, ya. Ini rusak baloknya, ya. Tapi Anda bisa bayangkan ketika kolom ini mengalami kerusakan, ya. Ini misalkan rusak. Ya, ini rusak. Ya, kalau salah satu kolom ini rusak, ya pasti ambruk semuanya begitu. Jadi, kalau kerusakan pada kolom relatif dia memiliki pengaruh yang lebih global dibanding dengan kerusakan pada balok. Kemudian hierarki keruntuhan antar mekanisme batas, di sini ada beam sway dan column sway, ya. Jadi beam sway itu adalah mekanisme yang seperti ini. Jadi keruntuhan awalnya terjadi pada ini, ya, pada balok-balok, ya.
Anda lihat bahwa ketika terjadi gempa, maka momen paling besar itu adalah di ujung-ujung balok dan ujung-ujung kolom. Ya, di sini maka Anda desain apa namanya sebagai beam sway. Ya. Nah, kebalikannya adalah kolom sway atau soft story. Jadi kerusakan awal terjadi pada kolom, ya, bukan pada balok. Jadi baloknya karena lebih kuat daripada kolomnya, maka akan runtuh kolomnya terlebih dahulu. Dan Anda bisa bayangkan kalau ini ada soft story di sini atau lantai lunak di sini, maka Anda bisa bayangkan ini akan menimpa lantai di bawahnya, bisa mengalami keruntuhan atau kerugian yang sangat besar dan korban jiwa yang cukup banyak. Nah, soft story ini biasanya terjadi pada lantai 1 ya. Kalau saya gambarkan seperti ini, misalkan jumlah lantainya saya reduksi ya. Nah, ini misalkan biasanya dari segi arsitektural menginginkan pada lantai pertama ini adalah dia memiliki ketinggian yang cukup besar ya. Jadi untuk lobby dan segala macam itu dia menginginkan suatu space atau ruangan yang cukup besar ya dan cukup tinggi tentu saja kolomnya begitu ya. Nah, misalkan penampangnya sama, misalkan kotak begitu ya. Ini juga sama ukurannya begitu ya. Ini juga sama. Jadi misalkan dari lantai 1, 2, 3 kolomnya memiliki penampang ukuran sama ya. Ada B, ini adalah H, sama begitu. Tetapi ketinggiannya itu berbeda, maka kolom yang pertama ini akan memiliki kekakuan ya dan kekuatan yang lebih kecil. Ya, Anda lihat misalkan ini adalah H1, H2, H3 misalkan H3 sama dengan H2 gitu ya. Dan H1 itu lebih besar daripada H2. Nah, Anda lihat di sini bahwa kekakuan itu sama dengan 12 EI per L atau H pangkat 3 ya. Misalkan di sini kita anggap di sini jepit, ini ada juga jepit ya. Anda lihat di sini bahwa ada parameter H atau tinggi antar kolom yang mempengaruhi warnanya merah, yang mempengaruhi kekakuan daripada kolom ya. Nah, ini Anda lihat nih mempengaruhi kekakuan daripada kolom. Jadi walaupun penampangnya sama ya antara lantai 1, 2, 3, tetapi karena ini memiliki ketinggian, kolom ini memiliki ketinggian yang lebih besar atau memiliki panjang yang lebih besar, maka kekakuannya akan lebih kecil. Jadi ini lebih lunak ya, maka kita sebut sebagai soft story. Biasanya di lantai ini yang terjadi banyak kejadiannya itu di lantai ini yang mengalami keruntuhan. Anda bisa bayangkan kalau ini runtuh maka atasnya akan menimpa di bawahnya. Gitu. Kemudian kita masuk ke respons spektra ya. Jadi kita hanya mengulang apa yang disampaikan dalam mata kuliah rekayasa gempa ya. Yang pertama adalah kenapa ini penting? Jadi respons spektra ini kenapa penting kita untuk sampaikan? Karena ketika Anda mendefinisikan gaya gempa, misalnya gaya gempa, Anda tidak bisa lepas daripada respons spektra ya yang diatur dalam SNI 1729/2019. Nah, step yang pertama adalah Anda menentukan kategori risiko ya. Anda ingat dulu dibahas dalam mata kuliah rekayasa gempa ya, ada kategori risiko 1 ya, kategori risiko 2, 3, dan 4 begitu ya. Jadi yang kategori 1, 2 itu bangunan yang umum, jadi 1 itu kurang penting, misalkan pos jaga, gudang, dan segala macam, di mana risiko terjadinya korban jiwa itu tidak terlalu besar. Kemudian 2 itu adalah gedung pada umumnya ya, perkantoran dan segala macam itu adalah gedung 2. Nah, ini memiliki faktor, yang ketiga adalah bangunan yang lebih penting. Yang keempat adalah bangunan yang sangat penting, misalkan rumah sakit, pembangkit tenaga nuklir, dan sebagainya. Nah, di sini memiliki faktor kepentingan yang berbeda-beda. Memiliki faktor kepentingan I sama dengan 1,0. Jadi gaya gempa yang direncanakan adalah 100%, misalkan di sini. Nah, ini yang tiga, I-nya adalah 1,25. Yang ini I-nya adalah 1,50. Jadi Anda bisa bayangkan
Semakin penting suatu bangunan dalam hal ini terkait dengan apa namanya probabilitas terjadinya korban jiwa ya, maka gempanya yang digunakan atau perlu diaplikasikan dalam struktur bangunan itu menjadi lebih besar ya, gaya gempa lebih besar. Oke, jadi Anda lihat misalkan dua buah bangunan kita bangun di tempat yang berdekatan ya. Satu gedung perkantoran, yang satu rumah sakit. Gaya gempa yang direncanakan untuk dua bangunan yang memiliki fungsi yang berbeda tadi, mungkin ketinggiannya sama ya, atau jenis strukturnya juga sama, sistem strukturnya sama. Tetapi gaya gempa yang direncanakan untuk struktur rumah sakit itu lebih besar daripada struktur perkantoran. Jadi ketika terjadi gempa pada suatu lokasi tersebut ya, maka diharapkan eh, rumah sakit yang memiliki tingkat kepentingan yang lebih besar daripada bangunan perkantoran, maka dia mengalami kerusakan yang lebih kecil ya di situ. Maka dengan menerapkan gaya gempa yang lebih besar, maka kekuatan struktur yang dihasilkan itu kita akan mendapatkan kekuatan struktur yang lebih besar pula. Nah, kemudian step yang kedua adalah menentukan SS dan S1 ya. Jadi respons spektra pada periode pendek ya, ini SS. Kemudian parameter respons spektra pada percepatan pada periode 1 detik. Ini didapatkan dari peta gempa ya. Kemudian setelah menentukan nilai SS dan S1, maka Anda tentukan kelas lokasinya. Nah, kelas lokasi tergantung pada kondisi tanah ya. Nah, kita bisa bedakan lagi ada SA gitu, SP, SC, ini adalah SD, SE, dan terakhir adalah SF ya. Semakin ke sini, maka kondisi tanahnya makin tidak menentu, makin jelek ya. Kondisi tanah makin jelek ya. Konsekuensinya apa? Maka gaya gempa yang perlu diaplikasikan dalam struktur bangunan itu menjadi lebih besar ya. Jadi yang pertama tadi, semakin penting fungsi bangunan itu, maka gaya gempa yang direncanakan menjadi lebih besar. Kalau ini semakin jelek kondisi tanahnya, maka gaya gempanya juga harus lebih besar. Kemudian nilai tadi, nilai SS dan nilai S1 itu harus dikalikan dengan faktor modifikasi ya, yaitu faktor modifikasi kelas situs, yaitu FA dan FV. Okay. Kemudian yang terakhir adalah Anda menentukan spektra desainnya. Jadi ini ada desain, ini adalah desain. Dengan cara mengalikan nilai SMS tadi dan SM1 dengan angka 2/3. Berikut adalah contoh respons spektra yang kita hasilkan dari ketentuan SNI 1726/2019 ya. Oke, jadi ini adalah untuk periode pendeknya Anda bisa mengalami tanjakan linear seperti ini. Kemudian setelah nilai T0 ini ya, ini mengalami nilai yang konstan dan nilainya adalah SDS, adalah nilai maksimumnya ya. Kemudian dia mengalami penurunan ketika sudah mencapai periode strukturnya adalah ini ya, TS. Dia mengalami penurunan. Oke. Nah, untuk membuat respons spektra ini Anda bisa menggunakan software online yang sudah ada ya, yaitu ada di PU ya, di Departemen Pekerjaan Umum itu sudah membuat software online yang bisa Anda gunakan untuk menentukan respons spektra ini ya. Sangat mudah, jadi tidak perlu Anda melakukan itu atau mendefinisikan ini secara manual ya. Nah, kemudian kita bicara terkait dengan kategori desain seismik ya. Jadi tadi kita sudah punya nilai SDS, tadi sudah punya nilai SD1, kemudian Anda evaluasi nilainya, apakah dia berada di rentang tertentu dari nilai ini. Kemudian misalkan Anda punya kategori risiko tertentu 1 sampai 4 tadi ya, makin ke sana makin penting fungsi bangunannya. Misalkan Anda membuat atau merencanakan suatu bangunan dengan fungsi umum, misalkan perkantoran, kemudian nilai Anda SDS adalah
C begitu ya. Kemudian untuk tabel yang satunya lagi, ternyata Anda mendapatkan kategori risikonya adalah kategori desain seismiknya adalah D gitu. Tentu saja yang Anda ambil adalah yang ini, bukan yang ini. Oke, jadi yang terberat. Kemudian untuk struktur kategori risiko 1 dan 2 atau 3 yang berlokasi di mana parameter respons spektra percepatan terpetakan pada periode 1 detik atau S1 lebih besar atau sama dengan 0,75, maka harus ditetapkan sebagai struktur dengan kategori desain seismik E. Ya, Anda lihat di sini di tabel ini cuma sampai D ya. Maka untuk yang E itu kalau memenuhi persyaratan ini atau memenuhi kategori ini ya. Kemudian untuk struktur yang berkategori risiko 4 yang berlokasi, ya ini 4 kan sangat penting ya, sangat rumah sakit yang berlokasi di mana parameter respons spektra 1 detik yaitu S1 lebih besar dari 0,75, maka harus ditetapkan sebagai struktur dengan kategori desain seismik F ya. Oke, nah kemudian ini adalah pemilihan sistem struktur. Jadi tadi kategori desain seismik itu menentukan sistem struktur mana yang boleh kita gunakan ya. Ibaratnya kita membeli suatu makanan ya di restoran, begitu ada menu A, menu B, menu C, menu D kan gitu ya. Dan Anda memilih, kalau Anda memilih menu A maka isinya tertentu, menu B itu isinya tertentu ya. Seperti halnya tadi kategori desain seismik. Nah, kalau tadi sudah ditentukan kategori desain seismik apakah A, apakah B, apakah C, apakah D, apakah E, ataupun maka F, maka di situ ada konsekuensinya bahwa sistem struktur yang Anda pilih itu bukan sistem struktur yang sesuai dengan keinginan Anda, tapi sistem struktur yang sudah diatur dalam peraturan. Jadi tinggal Anda melihat dan memilih yang sudah ada, yang diperbolehkan dalam peraturan. Nah, misalkan di sini ya. Nah, di sini ada 3 parameter utama yang tadi kita sudah bahas ya, ada faktor modifikasi respon R, kemudian parameter kuat lebih, ada juga faktor pembesaran defleksi terkait dengan deformasi lateral yang kita perlu evaluasi ya. Kemudian ada batasan tinggi juga ya berdasarkan kategori desain seismik ketung. Nah, di sini ada beberapa sistem struktur yang diatur atau apa namanya disebutkan dalam SNI kita, yaitu sistem dinding penumpu, sistem rangka bangunan gedung, sistem rangka penahan momen, sistem ganda dengan SRPMK, sistem ganda dengan SRPMM. Ya, kalau K ini maksudnya adalah khusus ya. M itu maksudnya adalah menengah. Kemudian sistem interaksi SDSB dan SRPMB. Nah, ini biasa. Ini juga biasa, sistem dinding struktural biasa menurut saya. Kemudian sistem kolom cantilever, dan terakhir adalah sistem struktur baja yang detail khusus untuk menahan gempa. Nah, ini kalau Anda lihat di SNI, ya ini ada tabel yang untuk pemilihan sistem struktur. Ya, jadi tadi Anda sudah tentukan kategori desain seismiknya apa, apakah B, C, D, E, F gitu ya. Nah, ini ada TB, tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Nah, TI ini tidak diizinkan. Nah, ini mengilustrasikan bahwa untuk sistem struktur tertentu itu untuk kategori desain seismik yang tertentu pula itu ternyata tidak diizinkan. Oleh karena itu tadi seperti yang saya ungkapkan bahwa ini seperti Anda diberikan menu ya, ada menu B, C, D, E, F gitu ya. Nah, di sini Anda kalau kategorinya sudah B, C atau E, F gitu, nanti Anda tinggal memilih yang diperbolehkan dalam menu yang Anda pilih itu yang mana begitu ya. Nah, misalkan di sini TB itu tidak dibatasi, jadi Anda boleh menggunakan untuk kategori desain seismik yang manapun begitu ya. Kemudian yang TI itu tidak diizinkan. Jadi kalau ini Anda lihat dinding geser beton tulang biasa, ini boleh di kategori desain seismik yang B ya, tidak dibatasi. Yang C boleh, tetapi yang D kalau Anda berada di daerah rawan gempa di sini tidak boleh. Ya, Anda harus memilih sistem struktur yang lain ya, yang diperbolehkan dalam peraturan. Oke. Nah, kemudian ini adalah ilustrasi special steel moment frame yang kemarin kita sudah berikan ya. Jadi ada faktor koefisien modifikasi respon, di mana ini adalah elastik 100%, kayak gempa bisa kita reduksi menjadi lebih kecil, ini ya. Maka ini kita bisa reduksi menggunakan faktor modifikasi respon.
Nah, penentuannya adalah menggunakan tabel yang ada dalam SNI 1726/2019, dan Anda tidak perlu menurunkan sendiri karena itu dilakukan dalam diturunkan secara penelitian ya, dan itu tinggal Anda mengambil nilai yang ada dalam peraturan saja. Nih. Nah, kemudian ini adalah koefisien kuat lebih, jadi adalah koefisien pembesaran defleksi. Nah, untuk spesial moment frame itu ada baik steel atau konkret ya, itu memiliki kelebihan ya. Yang pertama adalah ya dia simple, kemudian base-nya di sini, base-nya V itu relatif kecil ya. Tetapi tidak untungnya apa? Tidak untungnya adalah Anda deformasinya ketika ini berdeformasi ya. Drift ini ya, deformasinya cukup besar. Deformasi lateralnya itu cukup besar untuk sistem ini ya. Ketika diberikan kembang ke sana, maka dia goyangannya ke arah sebaliknya. Nah, di sini deformasinya ini cukup besar. Nah, tentu saja ini juga karena Anda mendesain bahwa balok-baloknya akan rusak terlebih dahulu, maka Anda dalam membuat hubungan balok kolom ini akan relatif lebih rumit dibandingkan dengan yang biasa. Nah, ini ada connection cost-nya. Kemudian ada connection testing yang itu menjadi salah satu kelemahan daripada sistem struktur ini. Kemudian ada juga yang special steel concrete concentrically brace frame ya. Jadi Anda memberikan brace frame ini, keuntungannya apa? Bahwa kalau tadi driftnya besar, maka ini adalah driftnya kecil. Tadi deformasi lateralnya kecil. Kemudian connection-nya cukup simple. Nah, ini kelemahannya apa? Karena ini lebih kaku, maka pressure-nya lebih besar. V-nya lebih besar. Pressure lebih besar. Kemudian high foundation force, jadi fondasinya gayangan jadi lebih besar juga. Maka fondasinya harus desain lebih kuat juga, gitu ya. Kemudian ada batasan tinggi, ya, dan ada juga batasan terkait dengan arsitektural, karena bentuk seperti ini kan tidak diinginkan dalam desain arsitektural. Kalau bisa tidak ada yang seperti ini ya, ini mengganggu ya. Nah, kemudian special reinforced concrete shear wall. Nah, ini ada shear wall, ini ada frame-nya, jadi kombinasi antara frame dan shear wall. Maka keuntungannya adalah drift, jadi deformasi lateralnya cukup kecil ya. Kemudian ini adalah lower redundancy, jadi istilahnya bahwa ini sebenarnya lebih brittle jika kita pindah atau lebih ketas jika kita bandingkan dengan sistem rangka pemikul momen ya. Jadi dari segi itu dia memiliki kelemahan. Kemudian kita bicara terkait dengan periode struktur ya, karena ini penting untuk mendefinisikan nilai atau koefisien gempa. Jadi Anda bisa menggunakan penentuan periode itu bisa menggunakan pendekatan empiris sesuai dengan peraturan atau SNI 1726/2019, ataupun menggunakan analisis 3 dimensi menggunakan komputer baik itu SAP, ITEF, StatPro, MIDAS dan sebagainya. Kemudian periode fundamental pendekatan kita bicara yang diatur dalam SNI kita ya. TA itu sama dengan CT kali H. H itu adalah tinggi diukur dari taraf penjepitan lateralnya. H ya, dari atas ke bawah. Ya, CT dikalikan H dimangkaskan dengan X, di mana CT itu Anda dapatkan dari tabel ini, CT-nya, di mana X-nya ini Anda dapat dari tabel ini. Oke, H adalah tinggi dari level penjepitan lateralnya. Misalkan Anda punya rangka beton pemikul momen, begitu ya, maka di sini TA sama dengan CT-nya berapa? Ya, ini adalah 0,0466 gitu ya. Kemudian hanya berapa? Misalkan Anda tentukan, misalkan hanya adalah 20 meter begitu ya. Tinggal dipangkatkan X, pangkatnya 0,9 gitu ya. Nah, kemudian itu adalah rumusan yang pertama, rumusan empiris yang pertama. Saya sebut ini TA1 ya. Kemudian Anda juga bisa menggunakan rumus yang lebih simpel ini ya, yang diatur dalam SNI kita, yaitu 0,1 N. N itu jumlah tingkat. Jadi kalau jumlah lantainya itu ada 2, maka jadi
TA-nya adalah 0,1 kali 2 lantai, ya 0,2 detik. Ya, kalau 5 lantai ya 0,1 kali 5, saya 0,5 detik, lebih simpel. Ya, tetapi di sini ada batasannya, ya. Ketinggian tidak melebihi 12 tingkat, di mana sistem pemikul GSS ini terdiri dari rangka pemikul momen yang seluruhnya beton atau seluruhnya baja, dan rata-rata tinggi tingkat sekurang-kurangnya 3 meter. Ya, ini adalah tingkatnya, kurangnya adalah 3 meter. Nah, kemudian periode fundamental tadi, yaitu TA1 dan TA2. Anda pilih salah satu ya, bukan dan, tapi atau saya tulis ya. Ini tidak boleh melebihi hasil perkalian koefisien untuk batasan atau pada periode yang dihitung. Ya, jadi Tmax itu menjadi pembatas nilai TA-nya tadi. Nah, TA tadi dikalikan dengan CU. CU itu Anda dapat dari sini, itu merupakan fungsi daripada SD1. Ya, spektra desain pada 1 detik. Nah, di sini Anda lihat bahwa kenapa dibatasi, ya, karena untuk mengkontrol bahwa gaya gempa yang masuk ke bangunan kita tidak terlalu kecil, gitu ya. Kalau tidak dibatasi, maka itu akan menjadi sangat kecil. Kemudian Anda bisa melakukan analisis menggunakan komputer, yang ini kita sebut sebagai TC, ya. Terus kemudian Anda juga perlu menghitung nilai TA yang didasarkan pada SNI kita, ya, TA SNI 1726/2019. Nah, ini dibandingkan ya nilainya. Ya, jika TC lebih besar dari CU kali TA, maka gunakan CU kali TA. Jika TC itu antara TA dan TU kali CA, maka gunakan TC, T komputer. Jika TC lebih kecil dari TA, maka T sama dengan TA. Nah, ini adalah salah satu output dari analisis menggunakan SAP ya. Jadi Anda bisa di sini Anda lihat ya, untuk mood yang pertama, maka T-nya adalah 2,188 detik. Ya, Anda bandingkan dengan nilai TA yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Kemudian gaya gempa itu merupakan gaya inersia ya. Jadi F sama dengan massa dikalikan percepatan. Ya, ini adalah hukum Newton 2. Hukum Newton 2. Oke, F sama dengan M kali A. Nah, kita bisa modifikasi ya. Saya kalikan G. Ini saya bagi dengan G. Anda lihat, ini dengan ini kan saling mencoret sama dengan M kali A. Ini F ini saya ubah menjadi V. Itu biar konsisten, jadi B shear atau geser dasar. M kali G itu sama dengan W. A dibagi G sama dengan CS. Sama dengan ini persis ya. Nah, ini merupakan fungsi daripada berat struktur. Ya, Anda punya struktur memiliki berat sendiri dan berat berat mati tambahan, berat live load dan sebagainya, itu merupakan bagian daripada berat struktur. Ya. Kemudian nilai CS, ya, nilai CS koefisien gempa ini Anda turunkan menggunakan grafik respons spektra ini. Ya, jika ini dalam daerah yang satu ini, maka nilainya CS ini adalah sekian. Kalau dalam daerah dua ini, maka Anda menggunakan nilai CS segini. Dan nilai CS ini, kedua ini harus lebih besar daripada nilai CS minimum ini. Oke, dibatasi, ya, tidak boleh terlalu kecil. Intinya apa? Tidak boleh gempa itu terlalu kecil juga yang Anda perlu aplikasikan dalam struktur bangunan Anda. Oke. Nah, kemudian di sini mungkin Anda ada pertanyaan yang respons spektra yang sebenarnya kan bentuknya tidak seperti itu ya. Bentuknya adalah seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian dia linear, kemudian dia turun lagi. Ya, tetapi dalam desain maka Anda harus ini harus mengambil nilai sebagai STS jika Anda berada di rentang ini, ya. Nah, salah satu alasannya kenapa? Ya, kita bicara struktur beton betulang. Ya. Ketika terjadi gempa, maka struktur itu akan mengalami keretakan. Ya, misalkan kita bicara struktur yang sama, yaitu struktur beton betulang. Oke. Nah, misalkan Anda punya struktur ya, punya struktur beton betulang gitu, dikasih beban gempa. Awalnya Anda memiliki, sorry, ini awalnya adalah
T ya. Oke, dia memiliki periode struktur T, begitu ya. Kemudian terjadi gempa yang mengakibatkan keretakan pada bangunan ini. Jadi ada retak, juga ada retak pada kolom ataupun balok. Maka ini kita sebut sebagai T bintang. Ini bangunan yang sama. Ya, ini sebelum terjadi gempa, misalkan ini setelah terjadi gempa, misalnya ada gempanya, atau saya sebut sebagai V. Nah, di sini TA T bintang itu lebih besar daripada T. Kenapa? Karena setelah terjadi retak, maka periode struktur itu akan membesar. Ya, dia tidak lebih kaku. Kalau makin kecil T, berarti semakin kaku. Keretakan itu akan mengakibatkan eh, apa namanya kekakuan daripada sistem struktur atau elemen struktur atau komponen struktur itu menjadi lebih T-nya menjadi lebih besar. Ya, kekakuannya menjadi lebih kecil, T-nya menjadi lebih besar. Ya, kalau awalnya Anda mendesain dengan T yang pertama, ini segini Anda dapat ya. Gaya gempanya, nilai CS-nya di sini. Tapi setelah terjadi kerusakan, ini tidak hanya gaya gempa ya, misalkan gaya gravitasi juga bisa mengakibatkan keretakan dan segala macam seiring dengan bertambahnya umur bangunan, bisa jadi seperti itu. Maka maka T itu bisa berubah, misalkan bergeser ke arah sini. Ini CS bintang, gitu ya. Nah ini kan berbahaya. Jadi ketika terjadi keretakan, T-nya bergeser, maka gaya gempa yang direncanakan awalnya di sini, tetapi setelah terjadi kerusakan maka atau keretakan, maka gaya gempa menjadi membesar. Nah, sehingga di sini Anda uh, direkomendasikan untuk mengambil nilai SDS jika dia berada di sini di daerah uh, kenaikan linear ini. Oke. Nah, kemudian berikut adalah kombinasi beban gempa ya. Jadi ada 1,2 1,4 dead load, 1,2 dead load plus 1,6 level dan sebagainya. Itu merupakan kombinasi terkait dengan beban gravitasi dan angin ya. Nah, kita fokus pada kombinasi yang terakhir yaitu U6 dan U7 ya. Nah, di sini 1,2 dead load plus 1,0 E itu adalah gempa dan L adalah left load ya. Ini adalah 0,9 D plus 1,0 E ya. Dan Anda lihat bahwa di sini ada gempa E itu terdiri dari gempa horizontal dan juga ada gempa vertikal, di mana gempa vertikal itu merupakan fungsi daripada D atau berat matinya. Ya, SDS tadi Anda sudah dapatkan. Jadi dia merupakan fungsi daripada SDS, spektra descent, short period, dan dead load-nya. Kemudian ini adalah gempa horizontalnya. Kalau kita masukkan ekspresi ini ke sini ya dan ke sini, maka kita dapatkan rumusan yang baru yaitu ini ya. Kemudian di sini ada catatan ya. Jadi live load ini bisa Anda reduksi jika memenuhi ketentuan ini ya. Jadi kecuali untuk ruang garasi, ruang pertemuan, dan semua ruangan yang nilai beban hidupnya lebih besar dari 500 kg. Jadi kalau beban hidupnya kurang dari 500 kg per meter persegi, maka Anda bisa memodifikasi 6 ini menjadi 1,2 dead load plus 1,0 gempa plus 0,5 dead load. Ya. Jadi Anda bisa mengurangi live load dalam kombinasi beban ini. Ya. Kemudian untuk kondisi tertentu EV sama dengan 0, yaitu EV ini sama dengan 0. Misal untuk struktur dengan KTSB, di mana KTSB itu merupakan KTS untuk daerah yang tidak rawan gempa. Ya. Kemudian untuk struktur tertentu, maka kita harus mengaplikasikan respons spektra vertikal. Yang misalkan saya gambarkan di sini untuk ya, di sini ada respons spektra vertikal. Ya. Jadi respons spektra itu harus bisa Anda aplikasikan kalau tadi dalam gedung ya, umum Anda aplikasikan secara horizontal, maka untuk kasus-kasus tertentu, maka Anda juga perlu aplikasikan secara horizontal ya arah X maupun arah Y. Ini juga harus Anda aplikasikan untuk kasus-kasus tertentu, maka Anda harus aplikasikan pada arah vertikalnya. Ya, ini adalah arah
X, Y. Ini adalah arah Z misalkan begitu. Ini adalah arah longitudinal dan transversal ya. Ini adalah arah tegak lurus atau arah ketinggiannya. Searah dengan ketinggian bangunan. Oke. Oke. Kemudian kita juga dalam kombinasi beban, kita juga akan mengaplikasikan untuk kasus-kasus tertentu, maka kita harus mengaplikasikan apa yang disebut sebagai faktor kuat lebih. Misalkan pondasi. Pondasi itu harus dibuat lebih kuat daripada struktur atasnya. Maka kita perlu mengaplikasikan faktor kuat lebih. Untuk elemen-elemen atau komponen-komponen struktur yang lain yang itu perlu untuk kita buat lebih kuat daripada yang lain, itu juga perlu diaplikasikan faktor overstrength atau kuat lebih ini, di mana ini lebih besar daripada 1,0. Ya, faktor kuat lebih akan memperbesar gaya gempa yang diaplikasikan. Sehingga di sini bisa jika kita masukkan, maka akan mendapatkan kombinasi gempa seperti ini. Oke. Nah, untuk mempresentasikan datangnya gempa yang dapat terjadi dari segala arah sumbu bangunan, karena kan kita analisisnya arah X dan Y ya. Ya, ini arah X, ya ini denah ya. Arah X, arah Y. Misalkan begitu, ini adalah arah X, ini arah Y. Maka untuk mengkompensasi kemungkinan datangnya gempa yang dapat terjadi dari segala arah sumbu bangunan, kan gempa bisa juga terjadi dari sana kan, ke arah sana, dari arah sana dan sebagainya. Maka kita melakukan kombinasi beban 100% pembebanan pada arah utama dan diikuti 30% pembebanan pada arah diagonal ortogonalnya, maaf. Jadi kalau 100% pada arah X, maka 30% arah Y. Ya, 100% arah X, maka 30% arah arah Y, 100%, maka 30% arah X.